Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Ada banyak orang mengeluh mengapa jalan kehidupannya penuh kesulitan dan tantangan. Dalam keluhannya, banyak orang mencari kambing hitamnya pada banyak hal di luar dirinya. Permasalahannya, seringkali banyak orang enggan juga untuk memeriksa dirinya sendiri. Apakah mungkin penyebab kesulitan dan tantangan itu ada dalam dirinya? Banyak orang lebih senang melihat bahwa dirinya adalah benar dan kesalahan ada pada pihak di luar dirinya. Namun disitulah bisa jadi akar permasalahan yang sesungguhnya, bahwa perasaan bahwa diri adalah benar membutakan banyak orang untuk melihat bahwa solusi permasalahannya ada pada kesediaan mengakui bahwa kesalahan ada pada dirinya sendiri. Nah, rekan-rekan pemuda, bacaan Alkitab kita pada saat ini hendak mengajak kita belajar dari 3 sosok pribadi yang bertolak belakang dalam memberi keteladanan hidup. Yang pertama, kita mau bercermin pada sosok Raja Ahab. Raja Ahab menjadi cerminan sosok pribadi yang egois dan hanya mau keinginannya saja yang diikuti. Ketika Nabi Mika menyampaikan nubuatan yang bertentangan dengan harapannya, Raja Ahab justru marah dan tidak terima. Ia tidak peduli bahwa sesungguhnya nubuatan Nabi Mika berasal dari Tuhan, sebab nubuatan itu tidak sejalan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Bukan saja tidak mau mendengar nubuatan Nabi Mika, Raja Ahab bahkan menangkap dan memenjarakan Nabi Mika. Lalu apa hasil dari sikap egois dan mau menang sendiri dari Raja Ahab? Kita membaca bagian nubuatan Nabi Mika, terbukti bahwa Raja Ahab mati di medan perang. Dan kemudian rekan-rekan pemuda, sosok yang kedua, kita mau bercermin dari Zedekia bin Kenaana, yakni sosok nabi tetapi justru mengkhianati peran kenabiannya. Ia menjadikan peran kenabiannya justru untuk menjilat dan menyenangkan hati raja agar dia mendapatkan keuntungan daripadanya. Ia menyampaikan nubuatan palsu yang sesungguhnya bukan daripada Tuhan. Zedekia adalah sosok nabi yang tidak punya integritas dan karena itu berperan dalam membawa malapetaka pada Raja Ahab bahkan umat Israel. Nah, kemudian sosok yang ketiga rekan-rekan pemuda adalah Nabi Mika, yakni nabi Tuhan. Dalam menjalankan perannya, Nabi Mika berkomitmen untuk bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Meski dia tahu bahwa nubuatan yang dia sampaikan akan membawa resiko pada dirinya, Nabi Mika tidak takut menyampaikan kebenaran, sebab Nabi Mika memilih lebih takut kepada Tuhan. Karena itu, Nabi Mika berani berbeda dengan Nabi Zedekia yang menipu itu. Namun kemudian terbukti Nabi Mika adalah nabi yang memang dipakai oleh Tuhan. Kebenaran ada pada Nabi Mika, bukan pada Zedekia. Dengan demikian, rekan-rekan pemuda, kita kemudian diajak untuk memetik beberapa pokok penting untuk pembelajaran iman kita. Yang pertama, berkaca pada Raja Ahab, kita diajak untuk melihat bahwa hidup yang berpusat pada diri sendiri adalah hidup yang berbahaya. Hidup yang berpusat pada diri sendiri sesungguhnya adalah hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan egoisme. Ketika hawa nafsu yang pegang kendali, maka kita sulit berpikir dan bersikap jernih dalam menjalani kehidupan. Cara pandang yang kabur karena pengaruh hawa nafsu dan egoisme justru membuat kita tidak mampu mengenali jalan-jalan kehidupan yang Tuhan arahkan. Sebaliknya, kita tersesat pada jalan hidup yang keliru dan ujungnya adalah derita dan penyesalan. Kita bisa melihat banyak kesaksian bagaimana banyak kaum muda yang punya bakat dan masa depan cerah
justru mengalami kehancuran ketika terjebak pada ego dan hawa nafsu. Maka kita kemudian diajak untuk tidak menjadi serupa seperti Raja Ahab yang hidup berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, rekan-rekan pemuda, bercermin pada sosok Zedekia bin Kenaana, kita juga bisa melihat wujud pribadi negatif lainnya, yakni sosok penjilat dan mencari keuntungan pribadi. Peran kenabian yang dimilikinya bukan dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi justru dipakai untuk mencari muka dan menangguk keuntungan dan kesenangan dirinya. Dia tidak peduli bahwa kebohongannya bisa mencelakakan banyak orang, karena yang ia pikirkan hanya kesenangan dan kenyamanan dirinya saja. Dengan kata lain, rekan-rekan pemuda, sosok Zedekia pun adalah cerminan sosok yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia adalah gambaran pribadi yang licik dan tidak segan berbohong selama itu memberikan keuntungan bagi dirinya. Dalam kehidupan, kita juga pernah melihat pribadi-pribadi yang seperti ini, yaitu licik, menipu, dan menjilat. Kita juga tahu mereka menghadirkan dampak yang merugikan, bahkan menimbulkan konflik dan perpecahan bagi banyak orang. Kita kemudian diajak untuk tidak menjadi sosok seperti Zedekia. Dan yang ketiga, rekan-rekan pemuda, kita diajak bercermin pada sosok Nabi Mika. Ia adalah gambaran pribadi yang hidup berpusat pada Tuhan. Karena ia berpusat pada Tuhan, ia hidup taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan memang membawa Nabi Mika hidup dalam situasi penuh resiko, tetapi Nabi Mika memilih setia kepada Tuhan dan bukan sekedar mencari kesenangan dan kenyamanan dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya ketaatannya pada Tuhan menghantarkan dia melihat pertolongan Tuhan dan keberpihakan Tuhan yang membenarkan hidupnya. Sebagai pemuda Tuhan, kita pun juga diajak untuk kemudian meneladani Nabi Mika. Kita diajak untuk hidup berpusat pada Tuhan. Hidup berpusat pada Tuhan memang penuh resiko, sebab kita diundang untuk kritis kepada perilaku-perilaku dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup berpusat pada Tuhan juga seringkali menempatkan kita pada posisi sulit dan berbahaya. Tetapi rekan-rekan pemuda, jika kita taat dan berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan akan menyelamatkan kita dan memperlengkapi kita menyampaikan suara kenabian di tengah dunia. Kuncinya adalah rekan-rekan pemuda, ketika kita terus belajar menghidupi firman Tuhan, belajar mengembangkan talenta dan hikmat yang Tuhan karuniakan, maka kita akan semakin dimampukan mengerti jalan dan kehendak Tuhan. Itulah sumber panggilan kenabian kita sebagai kaum muda di tengah dunia. Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin.